Promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang ujian promosi. Ujian promosi doktor Saudara Anwar Dahlan dibuka oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafid SMA selaku promotor, Profesor Dr. Muhammad Rinaldi Bima SM selaku co-promotor, Asosiat Profesor Dr. Hardianto Janji SM selaku co-promotor, Profesor Dr. HM Kamal Ijaz SMA selaku penguji, Profesor Dr. Hasbudin Halid SHMH selaku penguji, Profesor Dr. Nurul Qamar SM selaku penguji, Asosiat Profesor Dr. Haji Abdul Kahar SHMH selaku penguji, penguji eksternal Profesor Dr. Haji Cahir SMA dari Guru Besar Universitas Negeri Makassar, program studi hukum bisnis, Asosiat Profesor Dr. Hadirin SMAK CSRA CSP selaku penguji lintas disiplin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Para hadirin yang berbahagia dan saudara Promovendus, nama mahasiswa Anwar Dahlan, nomor induk mahasiswa 001 DIH 322023, program studi doktor ilmu hukum, bidang konsentrasi hukum pidana, judul disertasi hakikat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Saudara Promovendus, saudara, saya klarifikasi kembali, apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat? Siap mengikuti ujian? Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim promotor untuk memperkenalkan saudara Promovendus Anwar Dahlan. Izin saya bacakan daftar riwayat hidup Promovendus. Nama Anwar Dahlan SHMH CPM CPA. Tempat dan tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1968. Pekerjaan Sekretaris Pengadilan Negeri Sumber Minasa, alamat Jalan Kusuma Bangsa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama ayah Dahlan, nama ibu Juma, nama istri Nur Alisa, anak Muhammad Anwar Isa, Kiratan Nur Isa, Muhammad Asrianto Anwar, agama Islam. Riwayat pendidikan SD Negeri 151, kemudian SMP Negeri Batang Bontolanga tahun 1985, SMA Negeri Bontotiro tahun 1988, SMA Persamaan Sulawesi Tenggara lulus tahun 1994, S1 Universitas Dayanu Iksanuddin lulus tahun 2000, S2 Universitas Muslim Indonesia tahun 2009. Riwayat pelatihan dari 12 yang pernah diikuti,
Yang pertama itu adalah pelatihan akuntansi pemerintahan, kelas manajerial pendidikan, dan pelatihan pengelolaan keuangan negara, sosialisasi pemberdayaan perpustakaan Mahkamah Agung tahun 2011, Diklat Tim tingkat 3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan tahun 2016. Kemudian yang terakhir, menulis pada e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025. Riwayat pekerjaan dimulai dari Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Bulukumba, kemudian Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba, Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba, Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbinasa tahun 2017 sampai sekarang. Riwayat penghargaan Satya Lencana Satya tahun 2018, Satya Lencana Satya 30 tahun tahun 2023, dan ada publikasi ilmiah yang ditulis oleh beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ma'ruf Habib SMA. Dan selanjutnya saya persilakan Prof. Firdaus untuk menyampaikan ringkasan disertasi dengan menggunakan waktu paling lama 10 menit. Ya, silakan dimulai waktu 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sodi Husin SMA sebagai pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Habib SMA sebagai promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Ghani Bima SMA sebagai co-promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Hardianto Janggi SMA sebagai promotor, co-promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Kamal Ijaz SMA sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hasbuddin Hadi SMA sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nurul Komar SMA sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Kahar sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Heri Tahir SMA sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadirin SE MAK CSRA CSP yang saya sangat hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan kami. Ibu kasih waktu hanya 10 menit. Saya lanjut di ujian promosi doktor judul disertasi hakikat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri. Next. Latar belakang masalah, fenomena meningkatnya anak sebagai pelaku tindak pidana mengindikasikan adanya krisis pendekatan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Sistem hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur prinsip best interest of the child. Namun prakteknya masih bersifat formalistik, diversi sering hanya memenuhi kewajiban administratif tanpa sentuhan empati sosial. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menginternalisasi nilai keadilan restoratif. Akibatnya proses hukum lebih menonjolkan sanksi daripada rehabilitasi. Next. Dasar penelitian, ideal normatif. Diversi seharusnya menjadi syarat pemulihan sosial, bukan hanya mekanisme penghentian perkara. Hukum idealnya menegakkan prinsip best interest of the child sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2.
nilai hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum menjadi landasan moral bagi perlindungan anak. Next. Rumusan masalah. Pertama, apa hakikat perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses diversi di pengadilan negeri? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan diversi di pengadilan negeri? Kemudian ketiga, bagaimana konsep ideal penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri? Rumusan ini menjadi panduan analisis untuk mengurai kesenjangan antara hukum normatif dan implementasinya, serta menawarkan solusi konseptual berbasis keadilan sosial. Next. Teori penelitian. Pertama, teori perlindungan hukum. Negara berkewajiban menjamin hak asasi manusia, terutama kelompok rentan seperti anak. Kemudian teori tanggung jawab negara. Saur Istanto, kegagalan negara melindungi anak merupakan bentuk state liability. Tiga, teori efektivitas hukum. Sarjana Sutanto, efektivitas pelaksanaan diversi bergantung pada faktor hukum, penegak, sarana, masyarakat, dan budaya. Kemudian keempat, teori pembinaan. Tujuan pembinaan anak bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Next. Kerangka konseptual. Pertama, ontologis, perlindungan anak sebagai manifestasi keadilan moral. Kedua, epistemologi, pendekatan hukum positif dalam mengatur efektivitas diversi. Kemudian ketiga, aksiologi, penerapan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsep utama, anak sebagai hukum bermartabat, diversi, bentuk nyata keadilan restoratif interaktif. Kemudian perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kepentingan masyarakat. Next. Metode penelitian, pilih penelitian normatif dan pendekatan yuridis filosofis. Pendekatan statement dan tes ombrak melalui studi perbandingan praktik diversi. Sumber data, primer Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Sekunder, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, tersier, kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data, deskriptif analitis dengan logika deduktif untuk membangun teori keadilan restoratif interaktif. Next. Pembahasan. 1. Hakikat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri. Kemudian, perlindungan hukum anak adalah instrumen pengayaan terhadap hak anak agar tidak dirugikan oleh proses hukum. Berikut, diversi menempatkan anak sebagai manusia yang berpotensi diperbaiki, bukan pelaku yang harus dibalas. Kemudian, hakim memiliki peran ganda, legal adjudicator sekaligus sosial mediator. Prinsip hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Raharjo menjadi fondasi moral diversi. Berikut perlindungan hukum sejati tercapai bila hukum memperhatikan dimensi psikologis dan sosial anak. Next. Pembahasan ketiga, konsep ideal. Model keadilan restoratif interaktif menggabungkan dimensi hukum, moral, sosial, dan budaya. Berikut mengakomodasi nilai kearifan lokal seperti Siri Apache sebagai basis mediasi sosial. Berikut mendorong partisipasi korban, keluarga, dan masyarakat dalam rekonsiliasi, mengusulkan pedoman nasional diversi yang adaptif terhadap konteks lokal. Tujuan akhir pemberian hubungan sosial dan rehabilitasi anak secara menyeluruh. Next. Temuan penelitian. Terdapat kesenjangan signifikan antara norma diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan praktek judisial di Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Negeri Makassar. Diversi kerap diposisikan sebagai formalitas prosedural tanpa mengarah pada pemulihan substantif, sebagaimana prinsip keadilan restoratif. Ditemukan praktek reduksi diversi menjadi negosiasi, kompensasi finansial hingga gagal ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. PN Bulukumba nomor 2 Pitsus anak garing 2025
Makassar nomor 5 garing Sus anak 2025. Dalam beberapa perkara, diversi bahkan diabaikan meskipun syarat yuridis pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA terpenuhi tanpa alasan normatif yang jelas. Makassar nomor 34 garing Sus Datar anak garing 2024. Berikut praktik ini mencerminkan dominasi paradigma retributif dan transaksional serta lemahnya pemahaman terhadap makna filosofis keadilan restoratif. Next. Temuan penelitian melahirkan teori relasional substantif diversi sebagai respon atas kegagalan praktik diversi yang bersifat formalistik dan materialistik. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan diversi tidak ditentukan oleh administrasi atau kompensasional finansial, melainkan oleh rekonstruksi relasi sosial dan pemulihan moral, emosional, dan sosial. Berikut hakim diposisikan sebagai mediator restoratif, bukan sekedar pengawasan kesepakatan ganti rugi. Restitusi dipahami secara luas, meliputi pemulihan non material seperti permohonan maaf, tindakan sosial, layanan eduktif, dan komitmen moral keberlanjutan. Next. Teori ini mengusulkan transformasi sistem peradilan anak dari model kompensasi berorientasi angka menuju model pemulihan berbasis dialog dan relasi sosial. Secara akademik dan praktis, teori ini menjadi fondasi rekonstruksi hukum pidana anak yang lebih humanis, kontekstual, dan selaras dengan tujuan perlindungan masa depan anak dalam Undang-Undang SPPA. Kesimpulan, perlindungan hukum anak mencapai aspek yuridis, sosial, moral, dan spiritual. Diversi saat ini belum efektif secara substantif karena tidak terintegrasi dengan nilai kemanusiaan. Berikut keadilan restoratif interaktif menjadi paradigma baru yang menempatkan anak sebagai subjek hukum bermartabat dan berhak untuk diperbaiki. Sistem perlindungan anak perlu diarahkan untuk menghasilkan pemulihan bukan pembalasan. Next, saran reformulasi hukum pidana anak berdasarkan kemanusiaan dan pemulihan sosial meningkatkan kapasitas SDM penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan. Berikut penguatan sinergi antara lembaga hukum dan lembaga sosial. Berikut evaluasi nasional atas hasil diversi agar efektif dalam rehabilitasi anak dan pencegahan residivisme. Dengan langkah tersebut, sistem perlindungan anak akan menjadi sarana pembinaan dan transformasi sosial, bukan sekedar alat penghukuman. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada penyangga untuk mengajukan sanggahan, masing-masing menggunakan waktu 5 menit. Dalam kesempatan pertama, saya silakan dengan hormat kepada Asosiat Profesor Dr. Haji Abdul Kahar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih, pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Dr. Gepsen, SMH, Ketua Sidang, sekaligus Direktur Program Asasi Ekonomi, Tim Promotor Profesor Dr. Haji Maruf Habib, SMH, Profesor Dr. Muhammad Bima, SMH, para peneliti dan Profesor Dr. Kamarijas, SMH, Profesor Dr. Sudi Nabi, SMH, Profesor Dr. Nurul Kamar, SMH, dan secara khusus eksternal Profesor Dr. Habib, SMH dari Universitas Negeri Makassar, dan di Lintas Disiplin Ilmu Asosiasi Profesor Dr. SMH. Saudara Propendus dan para hadirin yang berbahagia, pertama itu saya menyampaikan apresiasi terhadap karya disertasi saudara Propendus yang mengambil topik
hakikat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri. Selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Saudara Mendes. Yang pertama, dalam criminal justice system dikenal ada prinsip restributive justice, keadilan restributif, dan yang kedua ada prinsip restoratif justice, keadilan restoratif. Nah, jika dibandingkan dengan dua prinsip keadilan itu dalam perkara di versi ini, sepertinya Saudara Humpendus atau bahkan di dalam peraturan perundang-undangan diarahkan untuk bagaimana menerapkan restoratif justice, keadilan restoratif. Pertanyaan saya, Pak Saudara Humpendus, bisa dijelaskan bagaimana perbandingan antara dua model keadilan itu jika dikaitkan dengan anak selaku pelaku tindak pidana dalam proses diversi. Yang kedua, di saran yang direkomendasikan Saudara Humpendus tadi itu salah satunya meminta Mahkamah Agung supaya di dalam setiap putusan itu mencantumkan proses diversi terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan anak. Nah, yang saya ingin minta Saudara Humpendus mungkin bisa menjelaskan argumentasi filosofis terkait dengan rekomendasi yang Saudara sarankan tadi. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jawaban saya adalah yang pertama, peradilan restoratif dalam proses diversi anak berbeda secara mendasar dengan peradilan. Kemudian restoratif karena tidak mendapatkan tindak pidana anak sebagai kesalahan yang harus dibalas, melainkan sebagai kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan. Kemudian selanjutnya, jika peradilan berorientasi pada penghukuman dan pembalasan atas perbuatan masa lalu, maka peradilan restoratif menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang kedua, secara filosofis bahwa kewajiban pencantuman status diversi dalam putusan anak oleh Mahkamah Agung, sistem perlindungan anak tanpa pencantuman tersebut, keadilan restoratif dalam perlindungan tersebut, maka keadilan bersifat substantif, perlindungan hukum dan efektivitas dalam sistem perlindungan anak. Kemudian menurut Humpendus bahwa kalau saya melihat di dalam putusan perkara itu, seharusnya memang Mahkamah Agung mencantumkan atau hakim mencantumkan itu diversi, apa hasil diversi yang ada di situ dicantumkan di putusan. Mungkin terima kasih Pak Prof. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Luka SMH. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Nurul Komar SMH. Baik, terima kasih banyak Prof. atas pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor Bapak Profesor Dr. Haji Lahuddin Hussein, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafid, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku promotor, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Renaldi Bunga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku co-promotor, dan Asosiat Profesor Dr. Hardian Berjanji, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
selaku promotor, dan Profesor Dr. H.M. Kamal Wijas, sarjana magister hukum selaku penguji, Profesor Dr. Hasbudin Harif, sarjana hukum magister hukum selaku penguji, dan Asosiat Profesor Dr. Hadir Kahan, sarjana hukum magister hukum selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tadik, sarjana hukum magister hukum selaku penguji eksternal, dan Asosiat Profesor Dr. Hajri, sarjana ekonomi magister akuntansi CSRI, dan disiplin selaku penguji lintas disiplin ini. Saudara Profesor dan hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, sudah berapa kali kita ketemu dalam forum-forum ini? 5 kali itu. Kurang lebih 5 kali ya. Dari premium dan sampai hari ini, alhamdulillah tiba Mas Profesor. Jadi sekarang apapun dalihnya, Promovendus diantar menjadi intelektual, menjadi ilmuwan. Nah, seorang ilmuwan, seorang intelektual harus banyak memahami filsafat, dan khususnya bagi intelektual hukum, dia banyak menjelajahi hasanah filsafat dan hukum, ya. Dan itu selalu saya ingatkan ya dalam kuliah-kuliah. Nah, yang saya ingin bukan sebenarnya pertanyaannya, minta pendapat saudara ya, Profesor. Nah, dalam hasanah filsafat hukum, ya, kajian-kajian filsafat hukum itu luas. Hukum itu mempunyai tataran, ya. Ada hukum yang tidak dapat dijangkau oleh rasionalitas manusia. Ada hukum hanya dijangkau oleh rasionalitas manusia tertentu. Ada hukum yang dikatakan sebagai hukum alamiah atau natural law ya, dalam teori. Nah, jadi ada hukum namanya lex eterna, ada hukum namanya lex divina, ya, ada hukum namanya lex natura, lalu di antara lain lex positif, hukum positif. Nah, saya mau tanya, apa Promovendus? Saya yakin pernah baca, karena saya sering ngajarkan. Masih ingat-ingat siapa pencetus pemikiran filsafat itu? Silakan. Terima kasih Prof. Profesor Dasar Prof, yaitu Thomas Aquinas. Iya, Thomas Aquinas. Ya. Jadi itu dikembangkan terus ya, banyak pendapat. Setiap sangat populis dalam kajian-kajian filsafat hukum khususnya yaitu. Oke, Prof, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muluk Komar SMA, dan selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Hasbudin Harif SHMH.
Baik, terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Adil Audislem Hukum sebagai ketua sidang sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Yang saya hormati tim promotor Profesor Dr. Halimah Hafiz Sadukun Profesor Hukum selaku promotor, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Ridadi Dimas selaku Profesor Hukum selaku promotor, dan Asosiat Profesor Dr. Hardianto Canggih Hukum Profesor Hukum selaku promotor, dan masing-masing Dewan Penilai Profesor Dr. Haim Kamalijas Hukum Profesor Hukum, Profesor Dr. Nur Kamar Hukum Profesor Hukum, Asosiat Profesor Dr. Haji Abu Tahar Hukum Profesor Hukum, dan terkhusus pada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Tahir Hukum, dan penguji lintas ilmu Asosiat Profesor Dr. Hadri Esa SE MAK, dan tentu saja hadirin yang hadir di dalam promosi pada kesempatan ini, terkhusus juga kepada saudara Anwar Dahlan. Anda mengkaji tentang diversi sebagai salah satu dari penyelesaian perkara dalam sistem restoratif justice. Jadi tentu saja dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi mengharuskan adanya rekonstruksi norma maupun teori hukum ya. Jadi salah satu itu adalah dengan penyelesaian dengan cara diversi. Tentu saja kita ada menghendaki adanya penyelesaian perkara yang kebablasan ya, tanda petik ya. Jadi sekalipun memang sesungguhnya sebenarnya mengadopsi ya sistem yang diambil dalam perkara ya. Akan tetapi khusus diversi di mana objek subjeknya adalah anak, tentu saja ada batasan-batasan ya. Ada prasyarat yang memang sebagai instrumen hukum yang tidak serta-merta ya, sehingga itu tadi tidak mengakibatkan penyelesaian perkara pidana yang anak itu karena kebablasan sejarah program tersebut. Baik, makasih Bro. Menurut Prof. Yaitu syarat-syarat diversi itu ada berapa? Yang pertama adalah pelaku adalah anak. Yang kedua, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Kemudian berikutnya bukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Berikut ada persediaan para pihak, anak atau orang tua serta wali, korban dan keluarganya. Berikut diversi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Terima kasih. Ya, sekiranya cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Hasbudin Halid SMA, dan selanjutnya saya silakan kepada penguji Profesor Dr. Haim Kamalijas SHMH. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya bagikan pimpinan sidang yang juga adalah Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Hadim SMA, tim promotor Bapak Profesor Dr. Halimah Hafiz SMA, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ridadi Dimas SMA, dan Asosiat Profesor Dr. Hardianto Canggih. Para tim penilai yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Hasbudin Halid SMA, Bapak Profesor Dr. Muhammad SMA, dan Asosiat Profesor Dr. Haji Abu Tahar SMA.
yang saya banggakan dan saya hormati Bu Yasdana, Bapak Profesor Dr. Hadi Heri Tahir SIM yang juga adalah guru besar pada Universitas Negeri Makassar UNM. Selamat Prof. Dan Bu Dilintas Associate Profesor Dr. Hadi SIM Makassar CSP, Romo Venus dan hadirin yang saya bahagiakan. Saya juga tertarik dengan apa yang Romo Venus sudah kemukakan dalam disertasinya yang lebih berorientasi kepada persoalan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi pengadilan negeri. Perlu kita ketahui Romo Venus bahwa persoalan diversi dan juga persoalan anak yang melakukan tindak pidana, itu juga ada hal yang harus menjadi perhatian, ya. Karena anak kan itu pasti beda, ya. Kalau anak yang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dengan orang dewasa yang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, anak itu pasti masih ada psikologi yang akan dimiliki, dan biasanya anak itu masih di bawah perlindungan orang tua, ya. Anak melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dan berproses di pengadilan, ya. Itu juga ada beberapa faktor yang biasanya anak melakukan seperti itu. Salah satu adalah persoalan lingkungan, ya. Kemudian pengawasan juga dari orang tua yang kelihatannya tidak terlalu bagus, sehingga pergaulan anak juga itu akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukan dalam kesehariannya, termasuk juga di sekolah, ya. Apalagi kalau anak sekarang kita perhatikan, kalau kita lihat faktanya anak itu banyak bergaul dan lain sebagainya. Kalau dia salah arah, otomatis juga dia akan bisa menjadi korban maupun juga melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Nah, saya tertarik dengan undang-undang hukum KUH pidana yang baru yang efektif akan berlaku itu tanggal 2 Januari 2026. Kan itu sudah efektif berlaku. Salah satu pasal yang ada di dalamnya yaitu pasal 113 tentang persoalan anak. Saya minta tanggapan Prof. Venus memberikan gambaran bagaimana Anda melihat dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, khususnya pada pasal 113. Silakan Prof. Venus. Baik, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Menurut Prof. Venus, yang pertama harus pengembalian kepada kedua orang tua secara balik apabila ada anak yang melanggar. Kemudian kedua, penyerahan kepada seseorang perawatan di rumah sakit dan wajib mengikuti pendidikan formal. Berikut perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Heri SIMA. Dan selanjutnya saya silakan dengan hormat kepada yang mata pelajar Profesor Dr. Heri Tahir SM Profesional, Guru Besar dari Universitas Negeri Makassar. Ini boleh menggunakan waktu lebih dari 5. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Saya hormati pimpinan sidang Direktur Sarjana, saya hormati tim promotor menghormati dan komite internal dan saya hormati Saudara Prof. Venus. Diversi merupakan hal inherent dalam mewujudkan keadilan restorasi atau restoratif justice. Ya. Nah, tentunya yang harus mendapatkan perlindungan di situ bukan hanya kepada pelaku, sebagaimana dalam disertasi Saudara Prof. Venus, tetapi juga korban.
Nah pertanyaannya ini bagaimana menurut Prof. Pedros hal yang ideal di mana korban, pelaku, bahkan sebenarnya saksi juga itu memperoleh keadilan yang sama. Saya kira itu yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Yang pertama, di dalam disertasi yang saya buat itu korban atau pelaku bahkan saksi, yang mana saksi ini atau korban memang harus dilindungi semua. Karena kenapa? Semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana. Berikut mengenai perlindungan, saya rasa anak-anak kita ini ke depan akan menggantikan generasi tertua untuk kedepannya, begitu Prof. Nah, sebenarnya apa makna dari undang-undang berkaitan sisi pelaku dan anak itu bahwa harus memberikan yang terbaik bagi anak? Apa makna dari yang terbaik bagi anak? Baik, makasih Prof. Makna yang terbaik bagi anak adalah saya pertama saya sudah menyatakan bahwa anak ini adalah yang perlu kita lindungi dan perlu kita rawat. Kenapa? Karena ke depan nanti dia yang akan menggantikan seluruh orang-orang yang terdahulu. Artinya dari kecil ke dewasa atau remaja ke dewasa sehingga menjadi seperti kita ini, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Santai saja, Prof. Pedros ya. Nah, saya punya pengalaman. Pernah saya berkunjung ke di lembaga masyarakat dan melakukan penelitian. Saya mengumpulkan 40 anak di dalam. Ya, itu menunjukkan sebenarnya keadaan diversi negara. Ada 40 orang kan dengan berbagai tindak pidana yang dilakukan. Nah, kira-kira menurut Prof. Pedros, sebenarnya saya sudah baca di stasiunnya juga bahwa ada diversi di pengadilan negeri Baik Daga. Hakimnya itu hakimnya namanya Musasi ya. Musasi itu kan hanya program ahli. Ya, saya tahu. Musasi itu yang jadi hakim hanya program ahli dan makhluk. Ya. Karena memang sebelumnya sudah ada situasi penelitian juga tentang itu. Makanya sebelum membaca sudah tahu kasus itu. Nah, kira-kira persoalannya di situ kan pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi, sehingga diversi itu ada. Nah, kira-kira sebelum Prof. Pedros sebagai calon dokter, apa yang harus dilakukan dalam melakukan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban itu, saya betul terjadi win-win solution, bukan win-loss solution. Jadi menang-menang bukan menang kalah. Yang itu yang terjadi dalam retributive justice yang kita anut, karena lebih berorientasi kepada win-loss solution, menang kalah. Ya, sementara restoratif justice itu memang harus win-win solution, menang-menang. Tidak ada yang merasa kalah. Nah, kira-kira menurut Prof. Pedros apa yang harus dilakukan sehingga semua pihak itu merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Silakan. Baik, makasih Prof. Kalau menurut pendapat saya bahwa pemerintah ini seharusnya dia menyiapkan anggaran khusus untuk anak-anak yang mendapatkan pelanggaran hukum. Artinya anak ini ke depan bisa dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sehingga anak-anak ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya untuk pemerintah, usulan saya membutuhkan pemerintah untuk menyiapkan dana atau anggaran untuk membantu anak-anak kita yang mungkin mendapatkan permasalahan. Terima kasih, Bro. Isi satu kali. Ya. Saudara Prof. Pedros ya, diversi sungguhnya merupakan penggilingan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebelum ini kita sudah mengenal dalam kode hukum Hammurabi sudah lex talionis itu sudah mendukung itu.
dalam hukum Sumeria juga ada. Bahkan dalam hukum Islam, saya katakan ketika Kongres PBB yang ke-10 dibina tahun 2000 itu secara tegas mengatakan bahwa sekarang sudah ada alternatif, bukan hanya retributive justice tapi juga restorative justice yang mengedepankan. Yang sebenarnya itu sudah mengadopsi hukum Islam. Karena hukum Islam selama ini kan memang sudah mengenal restorative justice, sudah mengenal pengampunan. Coba kita melihat misalnya ketika ada yang akan dieksekusi, selama pihak korban maaf itu tidak dilakukan eksekusi, ya itu menunjukkan bahwa Ibex yang selama ini mengatakan bahwa hukum Islam itu betul tidak. Beda kalau kita di sini yang selama ini pokoknya kalau dia sudah melakukan pembunuhan juga harus dijatuhi hukumannya dan tidak hukuman seumur hidup. Tapi dalam hukum Islam tidak. Selama keluarga itu memberi maaf atau korban itu tidak ada lagi eksekusi, itu menunjukkan bahwa Islam sebenarnya merupakan suatu cerminan dan itu diakui dalam Kongres Wina tahun 2000 mengadopsi hukum Islam dalam hal restorative justice. Nah, juga dalam nilai-nilai dalam masyarakat kita, saya kira dalam kearifan lokal di Selatan itu ada juga menunjukkan bahwa di Selatan juga ada kearifan lokal yang tidak mengedepankan pemerasan, tetapi dia mengedepankan adanya pemulihan. Ya, dapatkah Prompedis menunjukkan bahwa di Selatan juga ada aspek seperti itu, bukan berorientasi kepada pembalasan atau retributif, tetapi dia kepada restorasi kemudian. Silakan. Baik, terima kasih Bro. Kalau menurut saya bahwa itu tergantung dari kedua belah pihak Bro, antara keluarga pelaku dengan keluarga korban, sehingga bisa terjadi perdamaian di dalam perkara tersebut. Terima kasih Bro. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heri Tahir SMA, dan selanjutnya dengan hormat disilakan kepada penguji lintas disiplin ilmu Dr. Asosiat Profesor Dr. Hajirin SMMAK CSA CSP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heri Said SIM sebagai Ketua Sidang sekaligus sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Maruf Hafiz SIMK sebagai promotor, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizal Muhammad SIMK sebagai promotor. Bapak Asosiat Profesor Dr. Ardianto Jandi SIMK sebagai promotor, dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Kamal Hijaz SIMK sebagai penguji, dan Profesor Dr. Hasbudin Haid SIMK sebagai penguji, dan Profesor Dr. Nur Komar SIMK sebagai penguji, dan Asosiat Profesor Dr. Haji Abdul Kahar SIMK sebagai penguji, dan Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tahir SIMK sebagai penguji eksternal, dan audiens terstengel saudara Anwar Dahlan sebagai calon doktor ilmu hukum. Yang pertama, sahabat sudah berada pada tahap akhir dalam sebuah proses untuk mendapatkan gelar doktor ilmu hukum. Jadi sebenarnya setelah saya baca ringkasan disertasinya, ada 5 pertanyaan yang sudah siapkan. Jadi kami saya lihat sudah lelah dan sudah menentu bagaimana bisa cepat dokter ya Anda. Jadi saya pangkas jadi satu saja. Di dalam hasil penelitiannya, kalau saya baca ya di sini dan saya di hasil penelitian ahli hukum, bahwa menunjukkan bahwa penerapan diversi di pengadilan belum sepenuhnya mencerminkan atas keadilan restoratif. Kegagalan diversi lebih banyak disebabkan oleh pendekatan formalistik aparat penegak hukum dan pergeseran makna diversi menjadi sekadar administrasi hukum atau restorasi kompensasi material.
Ini yang saya mau pertanyakan, artinya apa? Bahwa di pengadilan itu belum betul-betul melakukan suatu diversi karena tadi ada kecenderungannya pada pendekatan administrasi apa kompensasi material ini. Bagaimana jika saudara Propopendus ini sebagai hakim, langkah yang bisa dilakukan supaya diversi ini bisa dalam pengadilan? Itu saja. Baik, makasih Pak Dokter. Saya sebagai Propendus atau penulis, kami sudah menyampaikan dari tadi ketika saya juga, apabila saya sebagai hakim, maka mendekati yang harus dilakukan adalah penggeseran peran hakim dari sekedar memutus perkara menjadi fasilitator kepada keadilan restoratif. Kemudian menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Berikutnya, menggunakan diskresi progresif untuk mendorong kesempatan diversi substantif dan lingkungan anak. Begitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Profesor Dr. Hadirin SMAK CSRA, CSP. Dan selanjutnya kita melangkah kepada tim promotor. Kesempatan pertama saya silakan kepada Saudara Profesor Dr. Hakan Tejani, SHMA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hadilau Profesor Assalamualaikum Bapak Direktur Program Pesantren Umi yang tim promotor Pak Sormati Bapak Profesor Dr. Habibu SMH, Pak Profesor Dr. Muhammad Bin SMH, tim penilai Sormati Bapak Profesor Dr. Muhammad SMH, Bapak Profesor Dr. Hasan SMH, Profesor Dr. Komar SMH, Bapak Profesor Dr. Lukman SMH, Yudi Bintasi Ilmu, Bapak Dr. Menteri SMK, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Sormati Pemudi Eksternal, Profesor Dr. Haji Heri Tahir SMH, Fakultas Negeri Makassar ya. Baik, menyelami tadi yang disampaikan oleh Propendus ya, dan kemudian jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi dari penyangga, dari internal maupun di atas ilmu di eksternal. Saya memberikan sebuah pandangan begini, bahwa kondisertasi saudara itu adalah dari pemaparan tadi, saya anggap bahwa memiliki suatu kedalaman konseptual yang kuat dalam perkembangan perlindungan anak, khususnya terkait berhukum anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi pengadilan. Nah, karena saya menganggap bahwa dari jawaban saudara kemudian menyampaikan dirinya tidak hanya bersifat tataran normatif saja, tetapi adanya suatu konsep yang pada hakikat bagaimana berhukum anak itu dengan kerangka keadilan restoratif yang integratif tadi yang saya katakan. Nah, oleh karena itu, ini secara tepat kemudian menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang secara konsisten mengaitkan prinsip ini sebagaimana dalam konstitusi dan konvensi internasional tadi yang disampaikan tadi dari Heri ya, konvensi Wina. Kemudian dalam analisis juris praktis juga kekuatan utama dari ini terletak pada pendekatan filosofis ya, pendekatan filosofis yang menempatkan dipercayaan dalam kerangka yang melalui harmonisasi nilai keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Nah, oleh karena itu maka disertasi ini menunjukkan orientasi yang jelas, memiliki orientasi praktis yang tinggi bagi pembaruan paradigma aparat penegak hukum dan berdasarkan substantif, metodologi serta melalui standar akademik program dokter hukum saya begitu ya. Dan sehingganya saudara Propendus ya, Bapak Anwar Dahlan ya, saya kira layak tadi yang dalam agenda hari ini menjadi dokter, dan saya berharap insya Allah nanti akan diberikan gelar
doktor hukum. Ya, selamat ya, Bapak Dahlan, dan telah berhasil tadi mempertahankan ini penelitiannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sampai oleh tipenya penilai internal ilmu maupun dari penguji sana. Saya kira cukup dari saya, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Asosiat Profesor Dr. Hari yang SMA selaku bagian dari tim promotor. Ya, karena memang tim promotor itu adalah untuk hari ini memberikan penguatan ya, pada pemerintah sekarang. Selanjutnya dengan hormat bisa silakan kepada Profesor Dr. Muhammad Ridhani Bima SHMH. Ya, terima kasih Prof. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Habibur Hussein SHMH yang juga sebagai kapasitasnya sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Yang saya hormati Ketua Tim Promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf SHMH dan Bapak Dr. Hardianti Janggi SHMH. Yang saya hormati tim penguji masing-masing Bapak Profesor Dr. Hani Ahmad Hijaz SHMH, Bapak Profesor Dr. Hasbi Halid SHMH, Bapak Profesor Dr. Munir Tomar SHMH, dan Asosiat Profesor Bapak Dr. Haji Tahar SHMH. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Hamid Hentai SHMH, juga selaku guru besar Universitas Negeri Makassar, dan penguji lintas disiplin ilmu Asosiat Profesor Dr. Hadirin SDM MHK CSRA dan CSP. Oke. Jadi saya tidak menggunakan dalam hal ini untuk bertanya, tapi menurut saya bahwa disertasi ini sangat pantas mengantar seorang doktor karena penguatannya adalah bagaimana sebagai negara hukum, kita Indonesia sebagai negara hukum itu bahwa semua orang sama di hadapan hukum, equality before the law. Ini tercermin dari bahwa walaupun anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun anak yang melakukan sebagai pelaku tindak pidana itu juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Jadi walaupun dia sebagai pelaku tindak pidana, ya, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa bagaimana masa depan anak dan seterusnya. Nah, kemudian walaupun di yang lainnya, baik terhadap anak, terhadap orang dewasa sekalipun, ya, terus baik dia sebagai pelaku, baik sebagai korban, baik sebagai saksi, ya, atau anak yang berhadapan dengan hukum, maka semua titik ininya yang perlu digarisbawahi bahwa mereka semua berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya. Itu konsep dasar dari equality before the law dalam sebuah negara hukum. Oke, nah itu penekanannya. Terus yang berikut adalah saya tunjukkan sedikit pribadi dari promote Inggris. Jadi saya waktu masih dosen sebagai supervisi KKPH, ya, di membawa mahasiswa itu ke salah satu lokasi di tempat beliau di Pengadilan Negeri Sulu Minasa. Beliau itu sekretaris dari dulu. Jadi beliau banyak membantu mahasiswa S1 Fakultas Hukum dalam hal melakukan KKPH, ya. Lalu juga Pak Hakim satu, Pak Amir, ya. Saya mungkin sudah itu juga alumni S1, S2, S3 di sini. Nah, kemudian terus yang perlu dicontoh oleh beliau ini tahun 2003 dia chat saya, Prof, saya mau belajar, saya mau kuliah gitu, ambil S3. Jadi terus saya tanya, oh ini apalagi yang Bapak mau raih gitu, sudah ada di puncak karir dan sebagainya maksud saya. Dia bilang saya memberikan contoh kepada terutama anak saya bahwa jangan pernah berhenti belajar, ya. Umur bukan jadi penghalang untuk itu. Nah, itu beliau contohkan begitu, dan itu dia sampaikan ke saya. Dia memotivasi anaknya dan kepada semua orang bahwa sampai bila mana kalau kita mau belajar, itu yang saya mau tunjukkan dari beliau yang patut kita contoh semua. Demikian mungkin Prof, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Ridhani Bima SMA selaku promotor. Selanjutnya saya silakan dengan hormat kepada
promotor Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafid SHM. Ya. Terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Nasional Prof. Heri Tahir, di Universitas Disiplin ini, Asosiat Profesor Hajri, Puji Nasional dan hadirin yang saya hormati. Ada putra Bulukumba yang bernama Prof. Mutulada. Dia mengungkapkan item dalam kehidupan. Dia katakan bahwa dekatan lebih tinu ada, risa barang lebih tinu guru, dan musuh lebih karai. Ini bisa diperankan oleh hakim, ya, bisa diperankan oleh hakim. Bagaimana itu? Ada itu dia dimaksudkan untuk menegakkan aturan, hakim menegakkan aturan. Kemudian, perlu juga saya sampaikan pada ujian yang lalu, ada juga kearifan lokal di Sidrap ketika itu ya, ada hakim yang bernama Nenek Malomo. Tidak mau saya untuk kembali. Ketika anaknya tersandung masalah hukum, dia dengan tegas mengatakan adil. Ya. Terus sejawat mengatakan, ini kan anakmu, Pak Nenek Malomo. Dan apa kata Nenek Malomo? Nenia ada itu tengah kiana, tengah kepo. Ya. Hukum katanya itu tidak beranak dan tidak bercucu. Sama dengan prinsip yang saya katakan Prof. Dengan di equality before the law, equal justice under law. Bagaimana saudara menyikapi? Ya. Sebagai seorang pendekar, aktor di pengadilan yang selama kurang lebih 20 tahun di pengadilan, ya, itu pertama. Yang kedua, apa yang saudara Konven sarankan untuk meningkatkan efektivitas proses diversi? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, saya mengatakan seperti ini Prof, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena siapapun juga yang melanggar hukum, maka harus dikenakan sanksi. Itu Prof yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah diversi. Diversi menurut pendapat saya bahwa memang betul-betul diversi ini harus tambah diperketat. Artinya, seandainya saya penguasa di Indonesia ini, maka saya akan membuat suatu instansi khusus yang dibuka untuk anak-anak ini yang dikenakan sanksi atau pelanggaran. Saya akan buat satu kantor untuk dibuka kantor tersebut. Jangan masuk di pengadilan. Kenapa? Karena orang mengatakan seperti ini, Bro. Baru dia masuk pengadilan, langsung dia bilang begini, aduh, saya lihat pengadilan ini, saya baru masuk pengadilan. Saya bilang pengadilan itu tidak begitu. Kita ini pelayan di sini, semua masyarakat kita layani. Sehingga menurut pendapat saya itu perlu saya usulkan, Bro. Sarankan untuk jangan masuk di pengadilan itu anak-anak diversi yang dikena diversi itu, Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafid SMH selaku promotor, dan pelaksanaan ujian sudah selesai. Untuk memberi kesempatan kepada tim uji untuk melakukan ujian, sidang Profesor saya skorsing kurang lebih 7 menit. Ketua Sidang Penguji, promotor, kompromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian dan promovendos tetap di tempat. Bisa duduk.
Soal dalam sekian kursi sidang ujian promosi doktor saya buka kembali, Pak. Pemeriksaan yudisium oleh Ketua Sidang kepada Profesor Keselamatan mengambil tempat. Baik, berdasarkan hasil penetapan dari tim penguji, masing-masing penguji telah nilai dan perolehan nilai rata-rata 93 dan dikonversi ke dalam nilai A. Berikut saya bacakan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium berdasarkan hasil rapat panitia penguji ujian promosi doktor ilmu hukum dengan ketua sidang promosi doktor ilmu hukum, maka mahasiswa nama Anwar Dahlan, nomor induk mahasiswa 001 0DIH 32 2023, program studi doktor ilmu hukum, konsentrasi hukum pidana. Judul disertasi hakikat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses diversi di pengadilan negeri. Dinyatakan lulus indeks prestasi kumulatif 3,96. Dengan demikian yudisium mendapat predikat ujian lalu. Dan pada hari ini saudara dinyatakan berhak menyandang gelar akademik doktor, disingkat D besar R kecil. Saudara tercatat sebagai alumni doktor ilmu hukum yang ke-426. Makassar, 30 Desember 2025, Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Laude Hussein SHMU. Penyerahan tanda lulus oleh Ketua Sidang. Silakan diserahkan kepada yang paling mendekat tadi. Kalau mau dipaparkan, kita saling boleh. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya saya silakan kepada Dr. Anwar Dahlan untuk menyampaikan pesan-pesan selama mengikuti proses belajar mengajar di program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia dengan waktu 5 menit. Baik, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayah sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti promosi dokter kami. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr.
Haji Laude Hussein SIMA. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Haji Maruf Hafiz SIMA. Yang saya hormati co-promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Inali Bima SIMA. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadian Tujangi sebagai co-promotor. Yang saya hormati pengundi Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Kamal Hijaz SIMA. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hasbudin Hari SIMA. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nurul Kamal SIMA. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Kahar SIMA. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Eri Tahir SIMA. Yang saya hormati penguji mutasi disiplin ilmu Bapak Dr. Haji S. MAK CSRA CSP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, ucapan terima kasih saya kepada Bapak semua. Serta Ibu. Saya tidak banyak saya sampaikan, Bro, kepada seluruh terkhusus kepada Pak Direktur, promotor saya, ucapan terima kasih. Selama ini kami dibimbing dengan baik. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan semua sehingga bisa melanjutkan kegiatan-kegiatannya seperti saya ini. Terkhusus kepada yang ada pegawai di Pasauni, pasca sarjana ini semuanya orangnya baik-baik dan melayani dengan baik. Kemudian untuk berikutnya kepada teman-teman saya yang hadir pada hari ini, terkhusus kepada Perguruan Dokter, khususnya untuk angkatan 32, saya minta kepada teman-teman agar bersegera untuk melaksanakan seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena selalu kita meragukan atau ragu-ragu untuk tampil di sini. Dan di sini kita punya orang tua semua baik, dan dia tidak pernah kita dipersulit untuk kegiatan kita seperti sekarang ini. Pengalaman saya, Bapak Profesor Dr. Haji Maruf Hafiz, setiap saya menghadap Pak, beliau selalu begini. Itu kalau kita mahasiswa, memang harus begini, harus kita sabar. Sehingga di situ saya tidak pernah berhenti mengingat penyampaian beliau. Kenapa? Itu super kepada saya agar berhati-hati atau sering melakukan yang terbaik di dalam pelaksanaan perkuliahan. Kemudian kepada promotor saya, Bapak Profesor Dr. Deli Bima, sering memberikan saya motivasi, arahan-arahan sehingga bisa saya berdiri di tempat ini. Terkhusus kepada promotor Bapak Dr. Jambi Sama MH, saya sudah pernah menyampaikan, Prof. Pak Dokter minta maaf apabila saya sering menelpon kepada kita. Apa dibilang beliau, saya siap 1 kali 24 jam. Saya bertanya ke beliau dan seluruh dosen-dosen saya yang ada di sini semuanya baik-baik semua. Nah, itu mudah-mudahan ini ke depan tambah jaya, tambah maju lagi ke depannya. Mungkin yang saya sudah sampaikan, mudah-mudahan apa saya sampaikan tidak ada yang kurang, bahkan ada yang lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat dan penghormatan dari Ketua Sidang kepada promotor dan penguji eksternal.
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Muslim Indonesia ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum ditutup ujian promosi, staf ujian dan Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafidh SMH selaku promotor, Profesor Dr. Muhammad Rinaldi Bima SM selaku co-promotor, Asosiat Profesor Dr. Haryanto Janggo SM selaku co-promotor, dan para tim penguji, Profesor Dr. Muhammad Kamal Hijaz SMH, Profesor Dr. Hasbudin Halid SMH, Profesor Dr. Nurul Kamar SMA, Asosiat Profesor Dr. Abdul Kahar SMA, dan penguji eksternal yang mengajar pelajar, yang terhormat Profesor Dr. Haji Heri Tahir SHMH. Ini adalah guru besar dari program studi hukum bisnis Universitas Negeri Makassar, dan penguji lintas disiplin ilmu Asosiat Profesor Dr. Hadirin SEMAK JSRA dan JSEB. Semoga beliau ini juga menyusul guru besarnya. Amin. Kita doakan. Terkhusus Dr. Anwar Dahlan dan keluarga serta para hadirin yang berbahagia yang sempat saya sebut satu persatu. Itu yang pertama-tama pada kesempatan ini saya ucapkan selamat ya kepada saudara Anwar Dahlan telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian proses belajar mengajar di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia pada jenjang Doktor Ilmu Hukum S3. Ini sudah di puncak ya. Tidak ada lagi S4 ya. Tentu meskipun demikian jangan dulu cepat puas ya. Karena hari ini itu baru diuji oleh 9 penguji ya. Baru ujian formal. Nanti selanjutnya saudara Dr. Anwar Dahlan akan mengalami ujian yang sesungguhnya. Begitu keluar dari ruangan ini, begitu Anda keluar di pintu ruangan ini, mulai akan diuji secara materi. Sesungguhnya akan diuji di situ. Ketika kembali di komunitas saudara, di mana komunitas Anda di sana akan diuji sebagai seorang dokter, ya, dokter PhD. Ya. Kalau dokter itu ilmunya itu sudah bernuansa filosofi. Anda mulai tatap sebagai seorang ilmuwan. Artinya Anda harus bertanggungjawabkan itu. Pertanggungjawabannya pertanggungjawaban secara moral. Ketika ada pertanyaan demi pertanyaan dari masyarakat, tidak mungkin lagi Anda datang bertanya lagi di kampus, tanya dosennya, tanya profesornya, tapi tanggung jawab Anda untuk memberikan jawaban itu. Artinya proses belajar itu menjadi beban bagi saudara. Pertanggungjawaban keilmuan itu dilakukan dengan terus membaca dan menulis. Dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia. Untuk menguasai dunia itu harus dengan ilmu. Pasangannya untuk menguasai akhirat harus dengan ilmu. Untuk menguasai kedua-duanya harus dengan ilmu. Man arada di dunia kan fa'alaiha bil ilmi, man arada fi akhirat fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi.
Kemudian harus yakin hari ini di Yudhisu dengan gelar doktor yang predikat ujian, yakin itu janji Allah pasti datang karena ada firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Itu janji Allah, bukan janji presiden, bukan janji menteri. Janji Allah pasti datang, cepat atau lambat, dengan caranya sendiri. Harap yakin sebagai seorang ilmuwan, karena seorang ilmuwan dia ibaratkan balon udara yang simpan di laut. Mau ditenggelamkan tidak bisa, selalu muncul di permukaan karena nilai-nilai kebenaran selalu melekat pada seorang ilmuwan. Olehnya itu pertanggungjawaban itu. Kemudian selama proses belajar mengajar di fase sarjana Umi ini, saya yakin saudara mengalami suka dan duka selama proses belajar. Tentu yang sukanya dibawa pulang, yang dukanya simpan di ruangan ini. Kewajiban Anda adalah sebagai seorang alumni. Hubungan alumni dengan alma maternya itu alumni adalah ibarat mercusuar. Dimanapun alumni berada, di sana alma mater berkibar. Jagalah nama baik alma mater Universitas Muslim Indonesia yang mempunyai visi membentuk manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan memiliki daya saing global. Itu visi yang melekat pada seorang ilmuwan alumni Universitas Muslim Indonesia. Pertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, ujian promosi dokter saya nyatakan ditutup. Iya.